Gedung kaca tinggi di jantung kota Jakarta itu berdiri megah, penuh lalu lalang karyawan yang sibuk dengan urusannya masing-masing. Perusahaan bernama Arunika Corp itu dikenal sebagai salah satu perusahaan teknologi yang sedang naik daun. Suasana pagi di lantai 15, ruang kerja utama, terasa sedikit berbeda dari biasanya. Bisikan-bisikan kecil terdengar dari meja ke meja, bukan karena ada rapat mendadak, melainkan karena hari itu adalah hari pertama seorang CEO baru akan memimpin. Namanya Saskia Maharani. Sosok perempuan muda, berusia baru 30 tahun, namun sudah dipercaya untuk memegang kendali perusahaan besar. Wajahnya cantik, penampilan rapi, rambut hitam panjang selalu tersisir dengan baik. Gaun kerjanya berwarna biru tua dipadukan dengan blazer elegan. Dari penampilannya saja sudah bisa ditebak bahwa ia bukan orang sembarangan. Namun satu hal yang langsung mencolok dari sosok Saskia. Tatapan matanya yang tajam dan aura percaya dirinya yang begitu tinggi. Karyawan-karyawan berbisik, ada yang kagum, ada yang cemas, ada juga yang hanya pura-pura tidak peduli. Katanya sih galak, nggak suka basa-basi, ujar seorang staf administrasi pada temannya sambil pura-pura sibuk mengetik. Yang lain menambahkan, aku dengar di perusahaan sebelumnya dia sering pecat orang kalau nggak sesuai standarnya. Di antara sekian banyak karyawan yang pagi itu berusaha terlihat sibuk, ada seorang pemuda yang duduk di pojok ruangan dekat jendela. Namanya Fadli Wirawan, mahasiswa tingkat akhir yang sedang magang di Arunika Corp. Usianya baru 22 tahun. Wajahnya ramah, pembawaannya sederhana. Fadli bukan tipe orang yang suka menonjol, tapi diam-diam ia punya kemampuan analisis data yang cukup jago. Walaupun statusnya hanya magang, ia sudah beberapa kali membantu tim menyelesaikan masalah teknis yang lumayan rumit. Sayangnya, karena sifatnya yang pendiam, tidak banyak orang tahu kontribusinya. Pagi itu, Fadli datang lebih awal, membuka laptop dan menyiapkan laporan kecil tentang proyek yang sedang ia bantu. Ia tidak terlalu ambil pusing soal CEO baru. Dalam pikirannya, tugasnya hanya satu, belajar sebanyak mungkin selama magang, lalu kembali fokus menyelesaikan skripsinya. Namun, semua berubah saat jarum jam menunjuk pukul 9.00. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mendekat dari arah lift. Hening mendadak menyelimuti ruangan. Pintu terbuka, muncullah Saskia Maharani ditemani beberapa staf senior. Semua mata langsung tertuju padanya. Tanpa senyum, tanpa basa-basi, ia langsung berjalan menuju ruangannya. Hanya ada satu kalimat singkat yang keluar dari bibirnya, kita rapat jam 10, pastikan semua laporan sudah di meja saya. Nada bicaranya tegas, hampir seperti perintah militer. Beberapa karyawan yang biasanya santai mendadak terlihat gugup. Mereka buru-buru mengumpulkan dokumen dan data, agar tidak terlihat ceroboh di hadapan atasan baru itu. Fadli yang duduk di pojok awalnya hanya mengamati. Ia bisa merasakan aura tegang yang ditinggalkan Saskia, namun ia juga sedikit heran. Kenapa ya orang yang baru pertama kali ketemu langsung kelihatan dingin banget? Gumamnya dalam hati. Bukan berarti Fadli tidak menghormati. Hanya saja ia belum terbiasa dengan gaya kepemimpinan yang terlalu kaku. Beberapa menit kemudian, suasana makin sibuk. Karyawan mondar-mandir. Printer tidak berhenti berderak. Telepon berdering tanpa henti. Semua ingin memastikan rapat nanti berjalan lancar. Di sisi lain, Fadli masih tenang menyiapkan data yang diminta supervisor. Ia tahu data itu akan dipakai juga dalam rapat pertama CEO baru. Menjelang pukul 10 dana, seluruh manajer dan staf penting sudah duduk di ruang rapat besar. Saskia masuk dengan wajah serius, membawa tablet di tangannya. Begitu semua duduk, ia langsung membuka pembicaraan. Saya sih ingin tahu kondisi perusahaan ini secara menyeluruh. Jangan berikan jawaban setengah-setengah. Kalau ada masalah, saya ingin tahu sekarang juga. Satu persatu manajer memberikan laporan. Ada yang lancar, ada yang terbata-bata. Saskia mendengarkan dengan wajah datar, kadang mengangguk, kadang mengernyit, sampai akhirnya giliran laporan tentang proyek data yang secara teknis memang dibantu oleh Fadli. Supervisor Fadli maju ke depan, memaparkan grafik dan hasil analisis. Awalnya berjalan lancar, namun tiba-tiba tablet Saskia berbunyi, ia membuka file lain yang ternyata lebih detail daripada laporan yang sedang dipresentasikan. Kenapa ada data yang tidak sinkron? Tanya Saskia dengan nada dingin. Semua terdiam. Supervisor mencoba menjelaskan. Itu sebenarnya sudah diperbaiki. Hanya saja, belum selesai bicara, Saskia memotong. Tidak ada alasan. Kalau sudah diperbaiki, seharusnya tidak ada lagi data lama yang beredar. Suasana rapat menjadi makin tegang. Fadli yang duduk di belakang ikut merasa tidak nyaman. Ia tahu persis kenapa data itu berbeda.
karena ia sendiri yang semalam memperbaruinya. Namun ia ragu untuk bicara. Bagaimanapun, statusnya hanya magang, bukan posisinya untuk menyela rapat besar seperti itu. Tapi di dalam hatinya, Fadli mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. CEO baru ini memang tegas, tapi sikapnya seperti tidak memberi ruang untuk diskusi. Seolah-olah semua orang harus sempurna di hadapannya. Padahal kenyataan di dunia kerja tidak sesederhana itu. Fadli hanya bisa menunduk, sambil berharap masalah ini tidak melebar ke arahnya. Setelah rapat selesai, ruangan perlahan-lahan mulai kosong. Beberapa manajer keluar sambil menghela napas panjang. Ada juga yang langsung sibuk membuka ponsel untuk menindaklanjuti instruksi Saskia. Aura yang ditinggalkan rapat itu masih terasa menekan. Seakan-akan setiap orang baru saja melewati ujian mendadak yang menegangkan. Fadli, yang sejak tadi hanya duduk diam di kursi belakang, masih memikirkan tentang data yang sempat dipermasalahkan. Ia tahu betul apa penyebab perbedaan angka itu. Tapi karena tidak berani bicara tadi, ia hanya bisa menahan rasa bersalah. Dalam hatinya ia berkata, harusnya tadi aku kasih penjelasan. Paling enggak, mereka nggak disalahin mentah-mentah gitu. Saat ia membereskan laptop, tiba-tiba supervisornya Pak Andri mendekat. Fadli, kamu yang update data semalam kan? Tanyanya dengan suara pelan. Iya, Pak. Saya udah benerin data mentahnya. Jadi angka di grafik tadi memang yang terbaru. Jawab Fadli hati-hati. Pak Andri menghela napas panjang, lalu menepuk bahu Fadli. Ya sudah, nanti kalau ditanya lagi, kamu siapin aja penjelasannya. Tapi jangan asal bicara duluan, biar saya yang maju. Kamu masih magang. Jangan sampai disalahin. Fadli mengangguk patuh, walaupun dalam hati ia merasa tidak enak. Dia tahu kebenaran terkadang harus disampaikan meski risikonya besar. Tapi ya sudahlah, pikirnya. Toh statusnya hanya magang. Belum sempat ia kembali ke meja kerjanya. Seorang staf dari tim personalia menghampiri. Fadli, CEO minta kamu ke ruangannya sekarang. Katanya singkat. Fadli terdiam. Degup jantungnya langsung berlipat ganda. Saya ke ruang CEO? Tanyanya memastikan. Staf itu mengangguk. Wajahnya juga terlihat sedikit kaku. Dengan langkah pelan, Fadli berjalan menuju ruangan paling ujung yang dinding kacanya terlihat mencolok. Pintu itu kini menjadi pintu paling menegangkan di lantai 15. Saat ia mengetuk pelan, terdengar suara Saskia dari dalam. Masuk. Fadli membuka pintu dan melihat ruangan luas dengan interior modern. Dinding kaca yang memperlihatkan panorama kota Jakarta. Di balik meja kerja besar, duduklah Saskia dengan ekspresi serius sambil menatap layar tabletnya. Fadli Wirawan ya? Tanyanya tanpa menoleh. Iya, Bu, jawab Fadli gugup. Saskia lalu mengangkat wajahnya, menatap lurus ke arah Fadli. Tatapan matanya menusuk seolah bisa membaca apa yang dipikirkan orang di depannya. Saya ingin dengar penjelasan kamu. Data tadi kamu yang perbarui? Fadli menelan ludah. Iya, Bu. Data mentahnya memang ada perbedaan. Jadi saya cek ulang dan saya sesuaikan dengan hasil terbaru. Kenapa kamu tidak bicara di rapat tadi? Tanya Saskia lagi. Nada suaranya terdengar dingin. Fadli ragu sejenak sebelum menjawab. Saya hanya magang, Bu. Saya takut salah bicara. Saskia mengerutkan kening. Justru kalau kamu tahu kebenarannya, kamu harus bicara. Tidak peduli kamu magang atau bukan. Perusahaan ini butuh kejujuran, bukan alasan. Ucapan itu membuat Fadli terdiam. Ada rasa lega karena Saskia mengakui data yang ia kerjakan, tapi juga ada rasa tidak nyaman karena nada bicaranya terdengar menghakimi. Baik, mulai sekarang, kalau ada sesuatu yang penting, kamu langsung laporkan ke supervisor atau ke saya. Jangan diam saja. Mangget, ucap Saskia sambil menutup tabletnya. Iya, Bu. Mengerti, jawab Fadli singkat. Sudah, kamu boleh kembali ke meja kerja. Saya tidak suka orang buang waktu di ruangan ini kalau tidak ada yang jelas, kata Saskia menutup pembicaraan. Fadli segera keluar, menutup pintu dengan hati-hati. Begitu berada di koridor, ia menarik napas panjang. Perasaan campur aduk memenuhi pikirannya. Tegang, lega, sekaligus bingung. Satu hal yang jelas, CEO baru itu memang punya standar tinggi dan tidak segan menegur siapa saja, bahkan seorang anak magang sepertinya. Kabar bahwa Fadli dipanggil ke ruang CEO langsung menyebar cepat di antara karyawan. Beberapa orang penasaran, ada yang membisikkan, wah, si magang bisa-bisanya dipanggil langsung. Jangan-jangan dimarahin? Ada juga yang setengah bercanda. Mungkin dia yang bikin CEO marah tadi. Fadli hanya bisa pura-pura tidak mendengar. Ia kembali ke mejanya, membuka laptop, lalu menatap layar kosong cukup lama. Hatinya masih berdebar. Hari itu berjalan lebih lambat dari biasanya.
Setiap orang sibuk menyiapkan laporan tambahan sesuai instruksi Saskia. Di satu sisi, banyak yang kagum dengan kecerdasan dan ketegasannya. Tapi di sisi lain, tak sedikit yang merasa tertekan oleh gaya kepemimpinannya yang terlalu keras. Sementara itu, di ruangannya, Saskia sedang menatap layar sambil berpikir. Ia memang terkesan angkuh dan dingin. Tapi di balik itu, ada rasa penasaran terhadap anak magang bernama Fadli tadi. Anak itu tenang sekali, padahal jelas-jelas datanya penting. Apa dia memang pintar atau hanya beruntung? Pikirnya sambil mengetuk-ngetukkan penanya di meja. Keesokan harinya, suasana kantor masih dipenuhi rasa penasaran. Cerita tentang Fadli yang dipanggil langsung oleh CEO baru sudah jadi bahan bisik-bisik. Ada yang menatapnya dengan heran, ada yang diam-diam kagum, tapi ada juga yang iri. Fadli sendiri mencoba tetap tenang. Ia membuka laptop, menyelesaikan laporan kecil yang diminta Pak Andri. Dalam hatinya ia bertekad untuk lebih berhati-hati. Jangan sampai bikin masalah. Magang ini cuma sebentar. Jangan sampai ada catatan buruk. Batinnya. Namun, hidup kadang berjalan tidak sesuai harapan. Menjelang siang, sebuah kejadian membuat namanya kembali terseret. Saat itu tim marketing sedang mempresentasikan rencana kampanye besar di ruang rapat kecil. Beberapa data yang dipakai ternyata hasil analisis Fadli sebelumnya. Sayangnya, ada satu grafik yang tidak sesuai dengan data terbaru. Saskia, yang kebetulan ikut memantau presentasi itu, langsung menyorot layar. Grafik ini salah. Angkanya tidak logis. Siapa yang menyusunnya? Tanyanya dengan nada tegas. Ruangan mendadak hening. Semua saling pandang. Sampai akhirnya, salah satu staf menyebut nama Fadli. Itu hasil dari Fadli, Bu, anak magang yang di tim data. Saskia menoleh tajam. Panggil dia ke sini sekarang. Beberapa menit kemudian, Fadli masuk ke ruang rapat dengan wajah bingung. Ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Begitu melihat grafik di layar, ia langsung paham. Data itu memang versi lama yang belum ia perbarui. Itu data sebelum diperbaiki, Bu. Versi terbaru ada di server. Mungkin file ini belum diupdate. Jelasnya hati-hati. Namun Saskia tidak terkesan. Kamu bilang kemarin sudah memperbarui semua. Kenapa data lama masih dipakai tim lain? Ini artinya kamu tidak teliti. Fadli mencoba menahan diri. Saya sudah pastikan data terbaru tersimpan, Bu. Tapi mungkin ada miskomunikasi antar tim. Saya bisa. Tidak ada alasan, potong Saskia dingin. Kecerobohan seperti ini tidak bisa ditoleransi. Kamu masih magang, tapi sudah bikin masalah. Maaf, mulai hari ini kamu tidak perlu melanjutkan magang di sini. Kalimat itu seperti palu godam yang jatuh begitu saja. Semua orang di ruangan terdiam. Fadli sendiri terpaku, wajahnya pucat. Ia tidak pernah menyangka akan dipecat secepat itu, apalagi hanya karena data yang sebenarnya bukan sepenuhnya kesalahannya. Bu, izinkan saya jelaskan lebih rinci. Fadli mencoba bicara. Namun Saskia sudah mengalihkan pandangan ke layar presentasi. Tidak ada yang perlu dijelaskan. Silakan keluar. Kamu bisa urus administrasi ke HR. Suasana hening berubah canggung. Beberapa staf menunduk, ada yang terlihat kasihan pada Fadli. Tapi tak seorang pun berani membela di depan Saskia. Dengan langkah berat, Fadli keluar dari ruangan. Rasanya campur aduk, kecewa marah tapi juga pasrah. Di koridor, ia berhenti sejenak, menarik napas panjang, lalu menundukkan kepala. Ya sudah, mungkin memang jalannya begini, gumamnya lirih. Kabar pemecatan Fadli menyebar lebih cepat daripada angin. Dalam hitungan jam, hampir semua karyawan tahu. Ada yang kaget, ada yang menganggap itu wajar karena CEO baru memang keras. Tapi sebagian besar diam-diam merasa tidak setuju. Mereka tahu Fadli anaknya rajin, tidak pernah bikin masalah. Bahkan beberapa kali justru membantu tim menyelesaikan pekerjaan. Pak Andri, supervisor Fadli merasa bersalah. Ia mencoba bicara dengan Saskia setelah rapat. Bu, maaf kalau saya lancang, tapi soal Fadli mungkin bisa dipertimbangkan lagi. Anak itu sebenarnya pintar, hanya saja sistem koordinasi antar tim memang masih berantakan. Saskia menatapnya singkat. Saya tidak suka orang yang setengah-setengah. Kalau dia pintar, harusnya dia pastikan data itu tidak membingungkan tim lain. Jangan berikan saya anak manja yang tidak bisa tanggung jawab. Jawaban itu membuat Pak Andri hanya bisa diam. Ia tahu melawan CEO baru sama saja cari masalah. Di sisi lain, Fadli duduk di kantin bawah, menatap secangkir kopi yang hampir dingin. Pikirannya berputar. Padahal aku cuma magang, harusnya nggak sampai segininya. Tapi kalau aku dipecat begini, apa aku kelihatan gagal? Wajahnya terlihat letih, matanya kosong. Beberapa temannya sesama magang menghampiri, mencoba memberi semangat. Li, sabar ya.
Kita semua tahu kamu nggak salah. CEO aja terlalu cepat ambil keputusan. Fadli hanya tersenyum tipis. Nggak apa-apa. Anggap aja pengalaman. Mungkin memang waktuku di sini sampai hari ini. Sementara itu, di lantai atas, Saskia duduk di kursinya dengan ekspresi datar. Ia yakin keputusannya benar. Baginya, disiplin harus ditegakkan sejak awal. Meski hanya anak magang, kalau dibiarkan ceroboh akan menular ke budaya perusahaan. Hari itu, setelah Fadli resmi dinyatakan berhenti magang, suasana kantor masih terlihat normal dari luar. Para karyawan tetap sibuk dengan pekerjaannya, rapat tetap berjalan, dan Saskia sendiri merasa puas dengan keputusannya. Ia yakin, menyingkirkan orang yang dianggap ceroboh adalah langkah tepat untuk menunjukkan standar tinggi di bawah kepemimpinannya. Tetapi malam harinya sesuatu terjadi. Tim IT yang sedang menyiapkan laporan besar untuk calon investor menemukan keganjilan. Data utama di server pusat tidak bisa diakses dengan benar. Grafik yang biasanya rapi berubah berantakan. Angka-angka saling tumpang tindih, bahkan beberapa file hilang. Kenapa bisa begini? Bukannya data terakhir sudah aman? Keluh salah satu staf IT. Mereka panik, sebab laporan itu harus dipresentasikan ke investor besar esok pagi. Tim mencoba mencari solusi cepat, tetapi semakin dicoba, semakin kacau. Ternyata file terbaru yang mereka butuhkan tersimpan dengan pola coding khusus yang tidak bisa sembarangan dibuka. Ini format siapa yang bikin? Tanya kepala IT dengan wajah pucat. Seorang staf menjawab pelan. Itu formatnya Fadli, Pak. Dia yang buat sistem pengaman kecil supaya data tidak bisa diubah sembarangan. Cuma dia yang tahu cara buka full access-nya. Semua terdiam. Nama itu kembali muncul. Fadli, anak magang yang baru saja dipecat. Keesokan paginya, berita tentang kerusakan data sampai ke telinga Saskia. Saat itu jam baru menunjukkan pukul 08 sono, tapi wajahnya sudah menegang. Apa maksudnya file laporan tidak bisa dibuka? Kita harus presentasi jam 10. Suaranya meninggi. Kepala IT mencoba menjelaskan dengan hati-hati. Bu, kami sudah coba semua cara, tapi format penyimpanan terakhir dibuat dengan sistem tambahan. Fadli yang setel, jadi hanya dia yang tahu cara mengembalikannya. Saskia memandang tajam. Kalian bercanda? Masa perusahaan sebesar ini tergantung sama anak magang? Bukan begitu, Bu. Justru karena dia yang sehari-hari bersentuhan langsung dengan data mentah, dia yang tahu pola perubahannya. Kami bisa cari cara lain, tapi butuh waktu berhari-hari. Sementara presentasi tinggal 2 jam lagi. Ruangan rapat mendadak hening. Para manajer saling pandang, ada yang menghela napas, dan yang memberanikan diri birana. Kalau boleh jujur, Bu, mungkin kita memang harus hubungi Fadli. Hanya dia yang bisa buka data itu tepat waktu. Saskia terdiam. Sebagai CEO baru, gengsinya terasa terusik. Ia baru saja memecat anak itu dengan tegas di depan banyak orang, dan sekarang seluruh perusahaan malah membutuhkan bantuannya. Pikirannya berkecamuk. Jika ia memanggil Fadli kembali, ia takut wibawanya jatuh di mata karyawan. Tapi jika tidak, maka presentasi besar di depan investor bisa berantakan, dan dampaknya jauh lebih buruk untuk citra perusahaan. Akhirnya, Saskia menarik napas panjang dan berkata dingin, "Baik, hubungi dia. Pastikan dia datang sebelum jam 10. Pak Andri segera menghubungi Fadli lewat telepon. Butuh beberapa kali panggilan sebelum akhirnya terhubung. Suara Fadli terdengar lelah. "Halo Pak, ada apa ya? Bukannya saya sudah tidak magang lagi?" "Fadli, ini darurat. Data yang kamu kerjakan kemarin tidak bisa dibuka." Semua orang panik. "Kamu bisa bantu datang sebentar? Tolonglah, kalau tidak presentasi ke investor bisa gagal." Suara Pak Andri terdengar memohon. Fadli terdiam sejenak. Dalam hatinya masih ada luka karena dipecat begitu saja, tanpa diberi kesempatan menjelaskan. Namun ia juga merasa tidak tega membiarkan rekan-rekan yang selama ini bekerja sama dengannya terkena dampak. Akhirnya ia menjawab, "Baik, Pak. Saya datang, tapi saya hanya membantu untuk hari ini saja. Setelah itu saya tidak mau lagi terlibat." "Terima kasih, Fadli. Kamu sudah sangat menolong," kata Pak Andri lega. Sekitar pukul 9.15, Fadli tiba di kantor. Banyak karyawan yang menoleh heran melihatnya kembali. Ada yang berbisik, ada yang menyunggingkan senyum simpati. Begitu masuk ke ruang rapat, Saskia sudah menunggu dengan wajah serius. Ia menatap Fadli tajam, seperti ingin mengukur keberanian anak itu. "Kamu tahu kenapa dipanggil ke sini?" katanya singkat. Fadli mengangguk, lalu duduk di depan laptop. Jari-jarinya lincah mengetik, membuka jalur coding yang ia buat sendiri. Beberapa menit kemudian, layar yang tadinya kosong penuh angka kacau tiba-tiba berubah rapi. Grafik muncul sesuai data terbaru.
lengkap dengan analisis yang sudah ia susun sebelumnya. Semua orang terpana. Alhamdulillah, data kembali normal, seru staf IT lega. Investor yang sudah menunggu akhirnya bisa melihat presentasi tepat waktu dan hasilnya berjalan lancar. Mereka bahkan terkesan dengan detail laporan tersebut. Saskia yang duduk di sisi meja hanya bisa memperhatikan. Dalam hatinya ia harus mengakui, tanpa Fadli, perusahaan mungkin sudah mempermalukan diri sendiri di hadapan investor. Namun egonya menahan untuk mengucapkan terima kasih secara langsung. Setelah semuanya selesai, Fadli menutup laptopnya, berdiri, dan berkata tenang, "Sudah beres. Saya pamit. Semoga lancar ke depannya." Ia melangkah keluar ruangan tanpa menoleh lagi. Suasana hening sejenak. Semua mata tertuju pada Saskia, menunggu apa yang akan ia lakukan. Dan disitulah, untuk pertama kalinya sejak ia datang, Saskia merasa goyah. Keputusannya yang angkuh sehari sebelumnya kini berbalik menjadi bumerang. Dalam hati ia berbisik, apa aku terlalu cepat menilai dia? Pertanyaan itu terus bergema di kepala Saskia Maharani sepanjang siang. Meski rapat dengan investor berjalan lancar dan bahkan menghasilkan respon positif, pikirannya tidak tenang. Setiap kali ia mencoba meyakinkan diri bahwa keputusannya memecat Fadli sudah benar, bayangan wajah tenang anak itu saat menyelamatkan data perusahaan kembali muncul. Di meja kerjanya, Saskia membuka laptop dan menatap laporan yang kini rapi. Perlahan ia menyandarkan tubuh ke kursi. Seandainya dia benar-benar ceroboh, mana mungkin dia bisa mengamankan data sekompleks ini, pikirnya. Ego besar yang selama ini menjadi tembok kokoh dalam dirinya, mulai retak sedikit demi sedikit. Sementara itu, di lantai bawah, suasana berbeda terasa. Beberapa karyawan masih membicarakan bagaimana Fadli datang di saat genting dan menyelamatkan situasi. Banyak yang diam-diam kagum. Bahkan ada yang berkata lirih, andai dia tidak dipecat, mungkin kerja kita semua lebih ringan. Pak Andri, yang sejak awal mengenal Fadli, merasa lega sekaligus bersalah. Ia tahu anak itu punya kemampuan lebih, tapi tidak menduga sampai sebegitu pentingnya. Dalam hatinya, ia menyesal tidak membela Fadli lebih keras ketika Saskia memutuskan untuk memecatnya. Menjelang sore, Saskia memanggil Pak Andri ke ruangannya. "Saya ingin tahu lebih banyak tentang anak magang itu," katanya tanpa basa-basi. Pak Andri sedikit kaget. "Maksud Ibu Fadli?" "Ya," jawab Saskia singkat. Pak Andri lalu menjelaskan panjang lebar. Fadli itu mahasiswa akhir jurusan teknik informatika. Dia anaknya pendiam tapi telaten. Hampir semua sistem penyimpanan data mentah kita, dia yang rapikan. Bahkan beberapa kali kami terbantu karena dia menemukan kesalahan yang orang lain tidak lihat. Jujur saja, meski statusnya magang, kontribusinya sudah seperti staf penuh. Saskia terdiam. Kata-kata itu menohok batinnya. Ia teringat bagaimana dengan mudahnya ia mengucapkan kalimat pemecatan kemarin, tanpa memberi kesempatan menjelaskan. Padahal, di balik sikap sederhana dan diamnya, Fadli justru memikul tanggung jawab besar yang tidak disadari banyak orang. Di sisi lain, Fadli yang sudah berada di rumah kos sederhana miliknya mencoba menenangkan diri. Ia menutup laptopnya setelah memastikan semua file pribadinya aman. Dalam hatinya masih ada sedikit luka. Dipanggil lagi cuman karena butuh. Padahal kemarin dibuang begitu saja. Rasanya kayak mainan, gumamnya pelan. Namun, meski kecewa, ada secuil rasa lega. Setidaknya, ia sudah membuktikan bahwa dirinya tidak sekadar anak magang biasa. Ia punya harga diri, meskipun orang lain mungkin tidak melihatnya. Malam itu, beberapa karyawan yang dekat dengannya mengirim pesan. "Fadli, terima kasih ya. Kalau bukan karena kamu, tadi kacau semua." Ada juga yang menambahkan, "Jangan kapok kalau diminta balik lagi. Kami butuh orang kayak kamu." Fadli hanya membalas singkat, "Sama-sama. Semoga kalian tetap semangat." Ia tidak ingin larut dalam pujian, karena baginya, yang terpenting adalah menjaga ketenangan hati. Sementara itu, Saskia duduk sendirian di apartemennya. Lampu kota berkelip di luar jendela, tapi pikirannya sibuk. Untuk pertama kalinya sejak menjabat CEO, ia merasa ragu pada caranya memimpin. Selama ini ia percaya bahwa ketegasan mutlak adalah kunci kesuksesan. Tapi kenyataan di Arunika Corp menunjukkan hal berbeda. Kalau semua keputusan diambil dengan emosi dan gengsi, apa itu benar-benar kepemimpinan? Tanya Saskia dalam hati. Di tengah renungan itu, ia membuka laporan pribadi yang dikirim HR. Ternyata, sebelum magang, Fadli sudah punya pengalaman mengerjakan proyek analisis data untuk beberapa startup kecil. Bahkan ada rekomendasi dari dosen kampusnya yang menyebut bahwa Fadli punya kemampuan luar biasa dalam membaca pola data.
Mata Saskia membesar. Fakta itu menamparnya keras. Kenapa aku tidak memeriksa latar belakangnya lebih dulu? Aku terlalu cepat menghakimi, ujarnya lirih. Rasa bersalah mulai merayapi hatinya. Untuk pertama kali, Saskia merasa dirinya mungkin telah salah langkah. Keesokan paginya, suasana kantor tampak lebih tenang, namun bayang-bayang kejadian kemarin masih terasa. Investor puas, tapi semua orang tahu, keberhasilan itu berkat tangan seorang anak magang yang sehari sebelumnya diusir. Beberapa staf mulai membicarakan secara diam-diam. CEO kita hebat, tapi kadang terlalu cepat ambil keputusan. Ada juga yang berbisik, semoga Ibu Saskia sadar kalau tidak semua orang harus dipaksa tunduk. Ada orang yang lebih baik diberi ruang. Saskia mendengar bisik-bisik itu dari balik pintu kaca ruangannya. Meskipun tidak langsung menanggapi, hatinya kembali goyah. Ia sadar, wibawanya mulai dipertanyakan. Bukan karena ketegasannya, tapi karena dianggap tidak adil. Siang itu, Saskia berdiri di depan jendela besar kantornya, memandang langit Jakarta yang mendung. Dax ini bisa dibiarkan begitu saja. Kalau aku biarkan, aku bukan hanya kehilangan orang berbakat, tapi juga kepercayaan tim, gumamnya pelan. Dalam benaknya, terlintas satu keputusan penting. Ia harus menemui Fadli secara langsung. Bukan sekadar untuk meminta bantuan lagi, tapi untuk sesuatu yang lebih besar, mengakui kesalahannya dan memulihkan keadaan. Namun, Saskia juga tahu, langkah itu tidak mudah. Sebagai CEO, ia tidak terbiasa merendahkan diri. Tapi kali ini, harga dirinya harus ia singkirkan demi perusahaan. Sore itu, setelah berjam-jam memikirkan langkah apa yang harus ia ambil, Saskia Maharani akhirnya memberanikan diri untuk menghubungi Fadli. Ia meminta nomor pribadi Fadli dari HR, meski awalnya agak canggung. Apa tidak salah saya, seorang CEO, menelepon langsung anak magang yang baru saja saya pecat, pikirnya. Namun, dorongan hati untuk memperbaiki keadaan lebih kuat daripada gengsi yang selama ini ia junjung tinggi. Telepon berdering beberapa kali sebelum akhirnya diangkat. Suara Fadli terdengar datar di ujung sana. "Halo Bu Saskia?" Saskia sempat terdiam beberapa detik sebelum menjawab. "Ya, ini saya." "Fadli, saya ingin bicara dengan kamu. Bisa kita ketemu sebentar?" Fadli terkejut. Ia tidak menyangka CEO yang kemarin memecatnya dengan dingin kini justru menghubungi langsung. Dengan ragu ia menjawab, "Boleh Bu, tapi..." "Untuk apa ya?" "Untuk membicarakan sesuatu yang penting. Saya tidak bisa jelaskan lewat telepon. Mari kita ketemu di kafe dekat kantor jam 7 malam, ujar Saskia singkat. Malam itu, Fadli datang dengan pakaian sederhana. Kemeja putih polos dan celana hitam. Ia masuk ke kafe kecil yang tidak terlalu ramai, dan melihat Saskia sudah duduk di sudut dengan secangkir kopi. Penampilannya tetap anggun, namun kali ini wajahnya tidak sekaku biasanya. "Silakan duduk," kata Saskia, mencoba terdengar tenang. Fadli duduk berhadapan dengannya. Ada jeda hening beberapa detik sebelum Saskia akhirnya membuka suara. "Fadli, saya ingin minta maaf. Saya terlalu cepat mengambil keputusan kemarin. Saya salah menilai kamu." Kata-kata itu terdengar tulus, meski diucapkan dengan suara pelan. Fadli terdiam. Ia tidak menyangka seorang CEO yang terkenal keras bisa mengucapkan permintaan maaf secara langsung. Saskia melanjutkan, "Kamu memang magang, tapi kontribusimu lebih besar daripada yang saya sadari. Tanpa kamu, laporan kemarin pasti gagal total. Saya menyesal sudah memperlakukanmu seperti itu." Fadli menatapnya dengan mata tenang. "Saya hargai permintaan maaf Ibu. Tapi jujur, saya sempat merasa diperlakukan tidak adil. Saya magang di sini untuk belajar, bukan untuk dijadikan kambing hitam." Saskia menunduk sejenak, lalu mengangguk. "Kamu benar. Karena itu saya ingin memperbaikinya. Saya ingin kamu kembali ke Arunika Corp. Bukan sebagai anak magang, tapi sebagai staf penuh di tim data. Saya percaya kamu bisa membawa perusahaan ini lebih maju." Fadli terperangah. Tawaran itu di luar dugaan. Ia datang ke kafe dengan perasaan ragu, tapi pulang dengan kesempatan besar. Meski begitu, ia tidak langsung mengiyakan. "Saya butuh waktu untuk berpikir, Bu. Saya masih punya kewajiban menyelesaikan kuliah." "Tidak masalah," jawab Saskia lembut. "Selesaikan dulu kuliahmu. Pintu perusahaan ini selalu terbuka untukmu. Dan jika kamu setuju, saya pribadi akan mendukung perjalananmu." Percakapan malam itu menjadi titik balik, bukan hanya untuk Fadli, tapi juga untuk Saskia. Bagi Fadli, ia belajar bahwa keberanian untuk tetap tenang dalam situasi sulit akhirnya membuahkan hasil.
Sementara bagi Saskia, ia menyadari bahwa seorang pemimpin sejati bukanlah yang selalu benar, melainkan yang berani mengakui kesalahan. Keesokan harinya, kabar pertemuan antara Saskia dan Fadli memang tidak tersebar luas. Namun perubahan sikap Saskia mulai terlihat di kantor. Ia tidak lagi sekaku sebelumnya, lebih terbuka pada pendapat bawahan, bahkan mulai membangun komunikasi yang hangat dengan timnya. Para karyawan terkejut, tapi juga senang. Ibu Saskia berubah ya, sekarang lebih enak diajak bicara, ujar salah satu staf. Pak Andri hanya tersenyum tipis. Ia tahu, perubahan itu tak lepas dari kehadiran seorang anak magang yang kemarin sempat dianggap remeh. Beberapa minggu kemudian, Fadli memutuskan untuk menerima tawaran Saskia. Namun dengan syarat, ia tetap bisa menyelesaikan kuliahnya sambil bekerja paruh waktu. Saskia langsung menyetujuinya tanpa ragu. Hari pertama Fadli kembali ke kantor sebagai staf resmi, suasana berbeda terasa. Banyak karyawan menyambut hangat. Ada yang menepuk bahunya, ada yang berkata, "Selamat balik lagi, Li." Wajah Fadli tampak lebih percaya diri, meski tetap rendah hati. Saskia memperhatikannya dari jauh. Ada kebanggaan tersendiri melihat anak muda itu kembali. Namun lebih dari itu, ia merasa lega karena berhasil memperbaiki kesalahan. Di sebuah rapat besar, Saskia berdiri di depan seluruh karyawan. Dengan suara tegas namun hangat, ia berkata, "Saya ingin semua orang tahu, mulai hari ini, tidak ada lagi yang merasa suaranya tidak didengar. Saya tidak peduli apakah kalian manajer, staf, atau bahkan magang. Jika kalian punya ide atau menemukan masalah, sampaikan. Perusahaan ini tidak akan maju kalau hanya bergantung pada satu orang." Kalimat itu disambut tepuk tangan meriah. Banyak yang merasa tersentuh, karena baru kali ini mereka mendengar kata-kata yang membangun dari seorang CEO yang dulunya terkenal dingin. Fadli yang duduk di deretan belakang hanya tersenyum. Ia tahu, meskipun perjalanan ini berawal dari pemecatan yang menyakitkan, akhirnya semua membawa perubahan baik. Di akhir rapat, Saskia sempat menoleh ke arah Fadli. Tatapan mereka bertemu sejenak. Tidak ada kata yang terucap, tapi keduanya sama-sama tahu, hubungan mereka kini berbeda. Bukan lagi sekadar CEO dan mantan magang, melainkan dua orang yang sama-sama belajar arti tanggung jawab, kepercayaan dan kerendahan hati. Sejak saat itu, Arunika Corp perlahan berkembang dengan budaya kerja yang lebih sehat. Karyawan merasa dihargai, ide-ide baru bermunculan, dan nama perusahaan semakin diperhitungkan. Dan di balik semua itu, tersimpan sebuah cerita yang akan selalu diingat oleh orang-orang di dalamnya. Cerita tentang seorang CEO cantik yang angkuh, seorang anak magang sederhana, sebuah pemecatan yang gegabah, dan penyesalan yang berbuah perubahan besar. Akhirnya, semua menyadari bahwa terkadang kesalahan adalah guru terbaik, asal berani mengakuinya dan memperbaikinya. Itulah kisah inspiratif tentang CEO yang angkuh dan karyawan magang sederhana. Dari cerita ini kita belajar bahwa jangan pernah meremehkan orang lain, karena kadang yang terlihat kecil justru memiliki peran besar. Semoga kisah ini menginspirasi kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya.